Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Abdul Alim, NPM 22753063. Oke, di sini saya akan mengerjakan ujian akhir praktikum pemrograman dasar. Oke, di sini kita diperintahkan untuk membuat program yang menampilkan tabel data perkalian 1 sampai 10, kemudian menampilkan bilangan ganjil dengan batasan dari user secara descending, dan terakhir mencari sebuah nilai pada array beserta indeksnya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini kita telah membuat program pertama. Kode ini adalah program Java yang dapat membuat tabel perkalian dari angka yang telah kita masukkan. Di yang pertama ini, di baris pertama ada import Java atau scanner. Baris ini mengimport kelas scanner dari paket Java util yang berguna untuk membaca input keyboard. Itu di baris kedua ini public Java WAP1. Baris ini mendeklarasikan kelas public bernama WAP1 yang merupakan nama file program. Kemudian di baris ketiga ada public static voice main. Baris ini mendeklarasikan metode utama yang akan kita eksekusi oleh Java Virtual Machine saat program dijalankan. Metode ini memiliki parameter string args yang dapat digunakan untuk menerima argumen baris perintah. Oke, selanjutnya scanner sama dengan new scanner system.in. Ini maksudnya baris ini membuat objek scanner bernama scanner yang terhubung dengan input standar. Input standarnya itu ini, sistem. Nah, oke, baris berikutnya system.out.ini. Baris ini mencetak pesan, masukkan angka yang dibuat tabel. Ini pesannya, masukkan angka yang dibuat tabel. Nah, angkanya ini akan dibuat tabel ke output standar system out yang akan ditampilkan di layar. Baris selanjutnya integer angka sama dengan scanner. Ini maksudnya baris ini membaca angka bulat dari input pengguna menggunakan metode nextLine dari objek scanner dan menyimpannya dalam variabel angka. Oke. Berikutnya system out println tabel perkalian. Baris ini mencetak pesan tabel perkalian tambah angka yang menggabungkan nilai dari variabel angka dengan operator plus ini, variabel angka dengan operator plus ke output standar. Oke, berikutnya ini baris yang ke-10. Baris ini memulai perulangan for yang akan mengulang blok kode di dalam sebanyak 10 kali. Variabel i adalah variabel perhitungan yang dimulai dari 1 dan ditambah 1. Setiap kali perulangan langsung sampai mencapai nilai 10 atau kurang. Baris berikutnya, integer a sama dengan i dikali angka. Bintang ini artinya dikali.
Baris ini menghitung hasil perkalian antara nilai I dan angka dan menyimpannya dalam variabel A. Baris berikutnya, baris ini mencetak pesan I tambah X tambah angka tambah sama dengan tambah A, yang menampilkan nilai I, angka, dan A dengan format tabel perkalian ke output standar. Oke, di sini ada tutup kurung. Baris yang pertama ini untuk blok kode perulangan for pada metode main. Yang ini. Baris yang terakhir. Yang mana? Ini baris penutup kelas UAP 1 ini. Oke, dari selanjutnya bisa kita running. Oke, kita masukkan angka yang kita inginkan, masukkan 5, enter. Nah, inilah tabel perkaliannya. Oke, program pertama selesai. Oke, di soal kedua ini langsung saja kita masuk ke soal kedua. Di baris pertama masih sama seperti soal pertama, kita kasih import Java atau scanner. Kedua public class ini sama, public class mendeklarasikan public WAP2 yang merupakan nama file program. Bisa PSVM publicity voice main ini maksudnya apa namanya? Baris ini sama dengan kode sebelumnya, yaitu mendeklarasikan metode utama yang akan diberikan oleh JVM, Java Virtual Machine. Bisa scanner sama dengan new scanner ini, baris ini sama dengan kode sebelumnya juga, yaitu membuat objek scanner bernama scanner yang terhubung dengan input standar. Ini. Kemudian baris berikutnya sistem out print line. Sistem out print line ini apa? Baris ini mencetak pesan masuk yang berisi masukkan batas bawah. Kemudian integer bawah sama dengan scanner. Kita masukkan ini untuk kita memasukkan batas bawahnya. Yang ini masukkan batas atas, ini kita untuk memasukkan batas atas. Sistem output print ini untuk mengeluarkan pesan masukkan batas atas. Setelah itu integer ini kita untuk memasukkan batas atasnya. Setelah itu if ini baris ke-12 ini, baris ini memulai perancangan if yang akan mengecek apakah nilai bawah lebih besar atau sama dengan nilai atas. Jika kondisi ini terpenuhi, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Jika tidak, maka blok kode di else akan dieksekusi. Nih, kalau lebih apa namanya, batas bawah lebih kecil dari atas, yang ini yang jalan. Kalau salah, else. Kemudian sistem output print line batas bawah bilangan ganjil. Sistem output print line ini untuk mengeluarkan pesan yang berisi bilangan ganjil. Kemudian yang ini baris ini
Baris ini memulai perulangan for yang akan mengulangi blok kode di dalamnya sebanyak nilai selisih antara atas dan bawah. Variabel i adalah variabel penghitung yang dimulai dari nilai atas dan berkurang satu setiap kali perulangan berlangsung sampai mencapai nilai bawah atau lebih besar. Variabel i juga berfungsi sebagai nilai bilangan ganjil yang dicetak. Kemudian yang bawahnya ini, baris ini memulai percabangan if bersarang yang akan mengecek apakah nilai i adalah bilangan ganjil. Jika kondisi ini terpenuhi, maka blok kode di dalam akan dieksekusi. Jika tidak, maka perulangan akan melanjutkan ke nilai i berikutnya. Sistem sistem outprint i. Di sini maksudnya kita langsung saja ke sini. Nah, yang ini baris ini mencetak karakter ini apa namanya? Strip. Kurang lah. Ke output standar tanpa baris baru yang menandakan bahwa nilai i adalah bilangan ganjil dan sebagai pemisah antara bilangan ganjil berikutnya. Sini untuk tutup kurawalnya. Oke. Setelah itu langsung kita running. Kita masukkan batas bawahnya 3, batas atasnya 20. Nah, bilangan ganjilnya ada 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3. Oke, di sini kita telah selesai membuat program kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke program ketiga. Program ketiga ini baris pertamanya masih sama seperti sebelum input Java Test Scanner, public range uap 3. Kemudian publish baris sama dengan kode sebelumnya untuk supaya bisa dieksekusi sama JVM-nya. Setelah kita masukkan integer array dengan angka berikut ini, baris ini mendeklarasikan dan menginisialisasikan sebuah array bernama array yang berisi 10 elemen. Seperti 10 elemen bertipe 10 elemen ini tipenya itu integer dengan nilai yang telah ditentukan. Kemudian baris yang bawahnya ini sama dengan kode sebelumnya, membuat objek scanner dengan nama scanner yang berhubung dengan input standar. Kemudian yang ini untuk mencetak masukkan nilai yang Anda cari. Kemudian yang bawahnya integer nilai scanner next line ini, baris ini membaca angka bulat dari input pengguna input kita sendiri atau pengguna menggunakan metode next line dan objek scanner dan menyimpannya dalam variabel nilai. Kemudian integer ini baris ini mendeklarasikan dan menginisialisasikan sebuah variabel bertipe integer bernama index dengan nilai -1. Jadi nilai -1 ini digunakan sebagai penanda bahwa nilai yang dicari tidak ditemukan dalam array.
Kemudian baris bawahnya, baris ini memulai perulangan for yang akan menggunakan blok kode dalam sebanyak panjangnya array. Variabel A adalah variabel perhitungan yang dimulai dari 0 dan variabel bertambah 1 setiap kali perulangan berlangsung sampai mencapai nilai array. Like atau kurang variabel A juga berfungsi sebagai indeks array. Habis itu mana? Ini baris yang ke-14 ini memulai perancangan if bersarang yang akan mengecek apakah elemen array pada indeks A sama dengan nilai yang dicari. Jika kondisi ini terpenuhi, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Jika tidak, maka perulangan akan dilanjutkan ke indeks berikutnya. Kemudian yang ini, baris ini mengubah nilai dari variabel indeks menjadi nilai dari variabel A yang menunjukkan bahwa nilai yang dicari telah ditemukan pada indeks tersebut. Fungsi break ini untuk baris ini menggunakan pernyataan break yang akan memberhentikan perulangan for. Jadi ini untuk memberhentikan perulangan for ini. Jadi biar nggak ngulang terus-menerus. Kemudian if index. If index ini baris ini mulai percabangan if. Jadi untuk percabangan if yang akan mencetak apakah nilai dari variabel indeks tidak sama dengan min 1. Jika kondisinya terpenuhi maka blok kode di dalam akan dieksekusi. Jika tidak, maka blok kode else akan dieksekusi. Kemudian sistem out println. Yang ini baris ini akan mencetak pesan nilai tambah di tempat pada indeks ke plus indeks ke output standar dengan baris baru yang menampilkan bahwa nilai yang dicari telah ditemukan pada indeks dalam array. Terus yang else ini, baris ini menandai awal dari blok kode else yang akan dieksekusi jika kondisi if tidak terpenuhi. Baris bawahnya sistem ini, baris ini mencetak pesan nilai sama seperti yang atas ini, tapi dia untuk mencetak yang else. Ini baris penutupnya. Oke, langsung saja kita running. Kita cari angka berapa ya? 15. 15 ditemukan pada indeks 3. Kita lihat 15 di indeks 3. Ini 1 2 3 4. Loh, di sini 4. Kenapa? Di sini tulisan 3 karena ada dimulai dari angka 0. Jadi 0 1 2 3. Kita coba lagi. Itu kalau if-nya benar. Jika else kita masukkan angka berapa ya? 78. Nah, 78 nilai angka 78 tidak ditemukan. Kenapa? Karena tidak ada di dalam baris ini. Oke. Jadi cukup dari saya. Jadi kesimpulannya tuh yang program pertama tuh program Java yang dapat membuat tabel perkalian dari angka yang dimasukkan oleh pengguna. Program yang pertama tuh menggunakan kelas scanner untuk membaca input dan perulangan for untuk menghitung dan mencetak hasil perkalian. Untuk program kedua, program Java yang dapat mencetak bilangan ganjil dari batas atas ke batas bawah yang dimasukkan oleh pengguna. Program ini menggunakan kelas scanner untuk membaca input percabangan if untuk mengecek validasi input dan perulangan for bersarang dengan percabangan if untuk mengecek bilangan ganjilnya. Dan yang terakhir ini program ketiga, program Java yang didapat mencari nilai yang dimasukkan oleh pengguna dalam sebuah array. Program ini menggunakan kelas scanner untuk membaca input perulangan for bersarang dengan percabangan if dan pernyataan break untuk mencari nilai dalam array. Dan percabangan if untuk menampilkan hasil pencarian. Oke, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada salah, saya mohon maaf. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.